Sebetulnya konflik sejarah antara Palestina dan Israel ini sudah berlangsung sangat lama dan dinyatakan oleh beberapa pihak seperti analis dan juga media bahwa ini konflik yang panjang, akan sangat sulit dan menemui banyak tantangan hingga akhirnya perang kembali memanas antara Israel dan kelompok Hamas dan lagi-lagi memakan ribuan korban. Dan pemirsa, bagaimana sebenarnya sejarah konflik antara Israel dan Palestina kami akan hadirkan kepada Anda dalam segmen Fact Check Metro Siang. Kita akan mulai yang pertama, sejarah konflik Israel-Palestina. Ini bermula tepatnya pada masa kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Pemirsa, saat itu Inggris ini mengambil alih wilayah Palestina untuk warga minoritas Yahudi di Palestina yang disebut A National Home for Jewish People, di mana pengambilan wilayah ini diperkuat oleh mandat Liga Bangsa-Bangsa. Dan alhasil sejak saat itu ada ratusan ribu warga Yahudi berpindah tempat tinggal ke wilayah yang diambil tersebut. Dan kemudian kita akan ke slide selanjutnya, karena ternyata kemudian konflik ini semakin memanas, pemirsa, ini dengan didirikannya negara Israel tepatnya pada 15 Mei 1948. Nah, resistensi warga Palestina pun ini semakin besar hingga akhirnya pecah Perang Al-Nakba atau diartikan sebagai malapetaka. Ini sedikit gambaran, ada ratusan ribu warga Arab Palestina yang lalu melarikan diri dari rumah mereka hingga 1 tahun kemudian Israel menguasai beberapa wilayah Palestina. Nah, kemudian kita berlanjut ke tahun 1967, pemirsa. Ini pecahlah yang dinamakan Perang 6 Hari. Nah, saat itu pasukan Israel memasuki semenanjung Sinai untuk mengambil alih jalur Gaza, kemudian tepi barat, dataran tinggi Golan hingga Yerusalem Timur. Israel lalu mengaku Yerusalem sebagai ibu kota negara. Begitupun Palestina yang tetap meyakini Yerusalem Timur sebagai ibu kota di masa depan. Setelah itu Israel terus membangun tempat tinggal di wilayah tepi barat dan selama 5 dekade terakhir sudah ada 600 ribu warga Yahudi yang membangun tempat tinggal di wilayah tersebut yang dikecam dunia internasional dan disebut sebagai pendudukan ilegal. Berikutnya kita ke tahun 2021, pemirsa. Ini tepatnya pada 10 Mei 2021 Israel menyerang Masjid Al-Aqsa. Penyerangan ini dipicu perebutan wilayah Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Pada saat itu pasukan Hamas dan Israel saling melancarkan serangan udara. Nah, baru setelah 11 hari saling serang, akhirnya kedua negara ini menyepakati gencatan senjata karena banyaknya negara yang mengecam. Gencatan senjata ini dimulai pada 21 Mei 2021. Nah, siapa sebenarnya kelompok Hamas yang melakukan serangan mendadak ke Israel? Hamas ini sendiri adalah militan nasionalis Palestina di tepi barat dan juga jalur Gaza. Secara politis, Hamas menguasai jalur Gaza sejak tahun 2007. Saat itu setelah melewati perang singkat melawan pasukan Fatah yang setia kepada Presiden Mahmud Abbas yang merupakan kepala dari Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization. Secara prinsip, Hamas tidak mengakui kenegaraan Israel, berbeda dengan Otoritas Palestina yang mengakui eksistensi negara Yahudi tersebut. Hamas juga dengan tegas menentang perjanjian perdamaian Oslo yang dinegosiasikan oleh Israel dan PLO atau Palestine Liberation Organization dan berkomitmen untuk mendirikan negara Palestina di wilayahnya sendiri. Nah, Hamas ini juga didukung oleh beberapa negara seperti Suriah, kemudian juga ada Iran, Qatar, dan juga Turki dalam upaya melawan Israel. Nah, sekarang kita berbicara data dari Biro Pusat Statistik Palestina, pemirsa. Ini terkait dengan pendudukan wilayah Palestina yang berlangsung. Kalau di sini ini terlihat ya petanya sejak awal Palestina, kemudian setelah diduduki oleh Israel. Kami mendapatkan data dari Biro Pusat Statistik Palestina atau Palestinian Central Bureau of Statistics atau PCBS. Ada total 27.000 meter kubik tanah Palestina yang dikuasai Israel sejak tahun 1948. Dan pendudukan ini terus meningkat hingga mencaplok 85% wilayah Palestina. Ini terlihat before dan afternya sebelum dicaplok oleh Palestina. Yang pasti permukiman dicaplok oleh Israel, maksud kami. Yang pasti permukiman Israel ini adalah ilegal di hukum internasional. Kemudian kita berbicara tentang korban. Hingga saat ini perang masih terus berlangsung, korban masih terus berjatuhan, terutama dari warga sipil. Ada ribuan yang sudah dilaporkan. Dan menurut data dari laporan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau OCHA sejak 2008 hingga 2023, tepatnya pada bulan September ya, ini jumlah korban tewas di kedua pihak sudah mencapai 6.715 orang. Rinciannya ini kami gambarkan, 6.407 orang warga Palestina dan 308 orang warga Israel. Nah, konflik kembali memanas tentunya dengan meningkatnya eskalasi di sana
jumlah korban dikhawatirkan masih akan terus bertambah. Dan terkait dengan jumlah korban ini kami akan gambarkan Anda secara grafik pemirsa. Ini perbandingan jumlah korban antara Palestina dengan Israel. Yang merah ini adalah jumlah korban dari pihak Palestina dan yang kuning adalah jumlah korban dari pihak Israel. Hampir tidak terlihat yang Israel karena jumlah korban ini mencapai puncak pada tahun 2014 pada saat itu terbanyak mencapai lebih dari 2.329. Dan itulah pemirsa sedikit gambaran perjalanan panjang sejarah konflik antara Israel dan Palestina yang hingga kini kembali memanas. Infrastruktur baik di kedua pihak ini banyak yang hancur akibat perang ini. Ribuan warga terus berjatuhan dan saat ini ada sekitar 245 warga negara Indonesia yang berada di tengah zona konflik antara Israel dan Hamas. Pemerintah Indonesia secara intensif terus membuka komunikasi terkait dengan keberadaan dan keselamatan para WNI tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.